Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Ada yang masih ingat apa saja yang kita bahas di video sebelumnya? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hewan vertebrata, ciri-ciri hewan vertebrata, contoh-contoh hewan vertebrata, sistem gerak hewan vertebrata, ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar tentang avertebrata. Apa sih yang membedakan vertebrata dan avertebrata? Daripada kalian bingung, silakan menyimak video ini dari awal hingga akhir agar kalian tahu apa aja perbedaan vertebrata dan avertebrata. Di pembahasan video kita kali ini, kita akan membahas tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Jika di video sebelumnya kita membahas tentang hewan vertebrata, nah di video kita kali ini kita akan membahas tentang hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk ciri-ciri hewan avertebrata, yang pertama, tidak mempunyai tulang belakang, tetapi ada beberapa hewan yang dilindungi oleh rangka luar. Ciri-ciri yang kedua, otot tidak dilindungi oleh tengkorak. Yang ketiga, susunan syaraf terletak di bagian perut tepat di bawah saluran pencernaan. Dan ciri-ciri yang terakhir, tidak jelas perbedaan bagian-bagian tubuh antara kepala dan leher itu masih tidak jelas. Nah, 4 hewan ini adalah contoh hewan yang tergolong dalam avertebrata. Contoh yang pertama yaitu belalang. Sistem gerak belalang menggunakan kaki dan sayapnya. Kaki belalang digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat, dan sayap pada belalang berfungsi untuk memperjauh jarak lompatan. Hewan yang kedua yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan rumbai-rumbai di tubuhnya. Ubur-ubur menghisap air ke dalam tubuh, kemudian disemprotkan keluar ke bagian belakang, menciptakan populasi jet. Contoh yang ketiga yaitu cacing. Cacing bergerak dengan otot di perutnya. Fungsinya untuk bergerak sama seperti ular. Dan contoh yang terakhir yaitu siput. Siput bergerak dengan perut, bergerak dengan sangat pelan. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita bahas satu persatu. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai yaitu selalu tertib menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang beragama lain ketika beribadah. Yang keempat, tidak mencontek ketika ulangan maupun mengerjakan tugas. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang sesuai dengan sila tersebut adalah 1. Menolong teman yang sedang kesusahan. 2. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. 3. Berbagi makanan dengan teman jika sedang makan di depan teman. 4. Mau mengajari teman yang kurang paham dengan pelajaran tertentu. Yang kelima, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau yang lebih membutuhkan. Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan sila tersebut adalah 1. Mengikuti upacara bendera. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan. 3. Tidak berkelahi sesama teman maupun orang lain. 4. Memakai produk-produk dalam negeri. 5. Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budaya. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Perilaku yang sesuai dengan sila tersebut adalah 1. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberi suara dalam pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas. Dan yang terakhir, berani mengeritik teman, ketua kelas, maupun kakak kelas yang bertindak semena-mena. Nah, ini ada sila terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan sila tersebut adalah 1. Berlaku adil kepada siapapun. 2. Berbagi makanan kepada teman yang lain dengan sama rata. 3. Tidak pilih-pilih dalam berteman. 4. Seorang ibu tidak boleh pilih kasih dalam membelikan mainan anaknya. Dan yang kelima, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas. Nah, itu saja beberapa materi yang bisa Ibu berikan di video ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dari Ibu Guru ya. Tetap semangat anak-anak kelas 5. See you next video.